10 Mei tahun 2024 bertempat di Aula Karya Bakti Gereja Santo Yosef Paroki Jasa. Kita bersama-sama akan mengikuti acara secara sehat dalam rangka mewujudkan program visioner ke-6 Paroki. Kita bersama-sama akan mengikuti secara sehat dalam rangka toleransi antar umat beragama bersama dengan kebudayaan, bersama dengan umat dari kaum Islam dan umat Katolik Paroki Santo Yosef Jasa. Kita bersama-sama dengan Ki Haji Komandan Akhir Sumaili bersama-sama untuk mengikuti salah satu demi terciptanya kerukunan hidup beragama. Mari kita bersama-sama mengikuti salah satu pada malam hari. Samyo haning pasraban cuil baiklah kalau kewalarang dalam waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum Isen Muhammad. Sampai sata bawantu sukitata, salam kebajikan, Om Swastiastu, Om Santi Santi. Yang saya hormati Maali Romo Paroki Bapak Parmanto MST, Romo Vento. Good evening. And also Mr. Atmo Tansiti, Mahali
Al-Ustaz Al-Hajj Dr. Andes Advokat Sidik, budayawan Brebes yang sekarang nempelnya di Tegal terus. Yang saya hormati Ustadz Kasan, Ustadz Subur, Ustadz Asep, dan Ustadz Nur Haji, sarjana ekonomi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada hadirin yang ada di sini, saya yakin seorang yang diundang dan hadir itu sungguh orang yang sangat terhormat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu bejani Mas Anton. Yang saya hormati Mas Anton dalam gagal latihannya bareng tapi nyong dadi kayak orang. Itu karena orang pinter, karena konsentrasinya itu terpecah. Itu aja soal. Jadi ada kesalahan yang besar bagi umat manusia di Indonesia, bahwa anak-anak ini harus diajarkan bareng-bareng, dengan masalah yang berbeda-beda. Kalau saya teorinya nggak begitu. Satu, kuasai karawitan dulu, seni tari karawitan sudah terkuasai, berarti nggak usah disebut lah, ya. Kemudian tanpa karawitan nggak mungkin bisa dalam, kecuali dull people, hanya untuk orang-orang yang dolim, yang dalam nggak tahu karawitan. Ini bahasanya Pak Subur, saya mengambil itu. Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, judulnya adalah toleransi umat beragama. Toleransi yang seagama itu sulit ya. Apalagi yang, makanya toleransinya umat beragama. Kalau toleransi seagama sama-sama, dan sing disembah podo, jenenge podo, nabine podo, kitabe podo. Neng Suriah di Somalia sampai hari ini terus bertengkar. Kita berbangga bahwa komitmen berbangsa yang pertama yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian turun menjadi Kiai Wahid Hasyim, turun menjadi Gus Dur, adalah komitmen berbangsa dan bernegara. Apa itu komitmen kita berbangsa dan Pancasila? Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, mencermati apa yang saya katakan tadi, ada sebuah dialog yang pernah saya baca, dan kebetulan bacanya kemarin ketika saya dari Kalimantan, saya mampir ke rumah saya baca buku itu, ngangguran aja. Gus Dur pernah bicara begini, walaupun aku beragama beda dengan Romo Manu, tapi nampaknya aku seiman deh dengan Romo Manu. Sulit rasanya seorang yang berbeda agama tapi bisa seiman. Karena apa? Tentu harus kita pahami what is meant by iman. Iman adalah bukanlah sebuah keyakinan yang kita perisai dengan tembok-tembok besar dan kita siapkan senjata untuk mengancam iman-iman yang lain. Tapi iman adalah kesadaran bersama bahwa kita dilahirkan oleh rahim ibu sekaligus rahim ibu pertiwi, karena ada di balik layar lebar ini. Itulah ungkapan. Dan saya banyak baca bukunya Romo Mangun tentang genduk duku, tentang burung-burung manja. Saya termasuk pengagumnya beliau. Rasulullah Islam kok la nufarriqu baina ahadihim miros. Tidak ada perbedaan. Semua para rasul itu adalah bersandar sumarah. Saya tidak menggunakan kata Islam ya. Sumarah di belakang Gusti. Bapak yang saya hormati, ini sebagai awalan kita
bahwa komitmen berbangsa dan bernegara adalah penting bagi kita semuanya, seperti apa yang diungkapkan oleh Gus Dur. Yang kedua, bahwa dalam beragama kita itu la ikraha fiddin. If you really understand Quran and Bible, Old Testament and New Testament, you will be very happy to read and recite it. Why do people quarreling one another? Ya karena tidak tahu dibeli. Jelek-jelek ini ya tahu Bereshit bara Elohim Edha Samayim. Antar itu jalan apa? Ya. Samayim itu bahasa Ibrani artinya samawat. Elohim itu ya bahasa Ibrani artinya ilah, bahasa Arabnya ilahun. Kalau isim makrifatnya jadi al-ilah, kemudian dibacalah Allah. Juga kalau kita belajarnya ya jelek-jelek begini sering Instagraman sama Mas Bambang Nur Seman, ya. Karena saya seniman, beliau berani ngobrol dengan terbuka dengan saya lewat Instagram. Karena saya serius, dan cita-cita saya bisa jalan di Palestina. Sampai hari ini saya baru jalan di 15 negara. Bapak-bapak yang saya hormati dan saya kenalkan, mungkin saya mencolok-mencolok ya. Apa-apa, kodok itu mencolok-mencolok, dagingnya juga enak. Bapak yang saya hormati dan ibu yang saya hormati pula bahwa tahun 2010, tahun 2007 saya ke Brunei Darussalam. Saya didaulat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan diplomasi kebudayaan. Pak Surono, kalau diplomasi politik gagal, kayaknya kita harus diselesaikan dengan wayang deh gitu. Itu kata Dr. Solihin, DP Solihin. Beliau adalah Ketua Senawangi Pusat, mantan Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang masih sugeng, walaupun awit beriang terus. Tapi kayak air mas, kayak tunggak selong, otalatin tapi orang copot-copot. Bapak yang saya hormati, ketika tahun 2007 saya berada di Brunei Darussalam, saya tidak bisa pentas. Gara-garanya apa? Wayang is forbidden to be performed here, Mr. Surono. Saya tanya, gimana antar tak alam kadali? Saya bilang gitu. Nopo, memang ngomong ini. Ya. Karena di Quran nggak ada. Saya bilang ada. Loh, buktinya apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab supaya kamu berpikir. Berarti kalau nabinya di sini ya bahasanya Jawa dong. Berarti kearifan lokal itu sungguh sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana Pak Surono? Saat ini masih dilarang. 2011 saya datang lagi. Enggak kapok Pak. Kalau dengan budaya Jawa nggak tahu. Saya mungkin jaketnya ya merah, tapi bukan PDI. Saya bukan termasuk orang yang cinta partai dan politik praktis. Siasatul mumarisah praktis. Saya senang dengan politik kenegaraan. Jadi pantas jadi panglima ABRI. Karena politiknya kenegaraan, bukan politik apa itu yang pengen jadi gitu. Bukan buat apa, saya sudah dihormati. Saya di Tegalandong juga sangat dihormati. Saya harus jadi pejabat. Begitu Pak alasan saya kenapa Pak Surono tidak suka dengan politik praktis. Tapi kalau politics, I really learn deeply on politics. In what way Pak Surono? Ya dalam kerangka berpolitik itu ya salah satunya adalah bagaimana kita menjalin toleransi umat beragama dan ada maklumat untuk melakukan kegiatan bersama. Bahwa sekali lagi tanpa tag Pak kalau ngomong dalam 8 jam tanpa tag apalagi cuma ngomong kayak gitu. Apa masalahnya? Puncak dari agama yang
bisa kita ukur adalah akhlakul karimah, akhlak ingkang mulya. Akhlak ingkang mulya itu sing atus pundi menawi wonten tiyang sepuh kula takdim. Kula kali Rama mergo beliau sepuh, bukan karena Rama saya takdim. Ampun nek kata mau. Saya takdim karena beliau lebih tua dari aku. Mas Win lebih tua dari aku, saya takdim. Walaupun salah, aku orang ngomong salah gitu. Karena takdim itu. Ya, alon-alon ya. Amar ma'ruf namanya. Arrafa ya'rufu ma'rufun, yang dari Romo pada pinter bahasa Arab itu Roman gitu. Namanya siap kok ya. Discussion on. Iya, jadi Pak Bambang Nursela itu bisa masuk. Itu karena beliau itu pinter kalau mikro itu. Alon-alon. Yang kedua Pak, dan puncak-puncak dari akhlak manusia adalah humanity, kemanusiaan. Jadi satu kebohongan yang besar kalau ada orang mengatakan bahwa Anda halal darahnya karena Anda tidak sama dengan aku. Akan tapi nomor pembeli butuh-butuhnya pokoknya beda tak kaya dulu. Abang hijau kuning harus biru kayak pan, panggilan ya paranormal gitu aja. Urip nggak usah dibikin susah, gitu aja kok repot. Saya sepakat dengan Gus dengan kata-kata gitu aja kok repot dalam konteks ini. Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, sekali lagi in my Quran sebenarnya sudah jelas bahwa la ikroha bidin, tidak ada paksaan dalam agama. Dan dalam klausul kebangsaan kita dan tidak ada, dan ada toleransi lakum dinukum waliyati, dinukum waliyati. Kalau sejarahnya panjang lagi bisa sampai pagi Pak. Kalau diskusi ngobrol kayak gini dengan dalam itu, aku biasa mereka ini jam setengah dulu dalam kondisi tidak dalam. Jadi yang dalam terus nanti jam telu lagi. Oh jangan dulu sampai jam 5. Karena kalau udah ditabrak udah everything is exile, udah ya. Iya, saya sebagai orang muslim harus taat samina wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masyir. Bapak yang saya hormati, jadi kata kuncinya adalah akhlakul karimah dan humanity, peri kemanusiaan. Ukuran kita dalam beragama adalah bukan kata Habib Lutfi. Antum mau jadi wali, Mas Romo, gampang. Orang usah sembahyang di pikiran. Antum pasangan ini orang usah apa? Berbaktilah sama bapak ibumu dan sama gurumu. Oh, sudah jadi wali. Wah, saya semangat. Wah, orang bisa sembahyang itu. Orang bisa lah, seniman. Harus sembahyang boil makbuk, ya kan? Langsung, cepetan lah ya. Kita mau dalam pakai kayak gini sholat. Pas di mana itu di konten, Mas aku harus sholat sih. Belum sholat ini masih di konten. Ini di mana? Nanti senang dari. Saya sholat di konten. Iya. Dia dong. Tapi gambar ini gambar kan menguasai Tegal. Oh no, Wong Jawa sih. Tapi ini gambar Tegal. Gali Jampuro lah, aku sembahyang kayak ini. Itu jalan lancar kok. Baik, juga bisa berdoa dengan nyaman, malah memberi wangi. Orang kan kadang-kadang memberi curut. Soalnya saya pas sujud gini kan, bawahnya sok karena curut pada mana. Maklum, rumahnya tidak sehebat Romo saat ini. Oh, ya, sorry. Itu tenang kok. Saya dulu sama Romo Untung ya. Romo Untung itu iya, cakwe cetan dulu ya, karena beliau pengen belajar agama. Setelah pindah, tiba-tiba saya tahu sudah almarhum. Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, sekali lagi mohon maaf. Dan ini kuncinya sebetulnya, bahwa kunci dari beragama. Saya tidak akan menanyakan agama kalau Tuhan itu tinggi aja lah ya, berat ya. Dan ini nanti Pak Atmo dan teman-teman itu sebagai pembanding saya gitu, bukan ceramah lagi tapi sebagai pembanding saya. Bener omongannya menyong apa orang ya di delete aja. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dan saya masih dalam tangannya.
Ya, soalnya semakin banyak ngomong, semakin banyak harga yang harus diperhitungkan. Loh, lah aku kan harus ngomong. Aku nih dalam saat waktu saya kemarin di mana itu di mana emang yang terakhir itu? Di Pokok itu 20 juta loh. Saya ini Yunan, ini di Kalimantan saya minta 100. Mediatornya dia 10, berarti 110. Di Sarawak apa 10 sama Sarawak. Saya 100 itu saya bersih sama inden. Monggo yang mau ikut inden. Terima kasih atas pemberian waktu kepada saya. Mungkin secara hadir kurang kenal dengan saya karena kami tidak dikenal. Kami tidak dikenal. Ya, saya Nur Aji, selaku pengurus Yayasan Surya Alam, yang yayasan itu berdiri di Manggiraya nomor 71. Dan inilah rekan-rekan kami. Kami bergerak kurang lebih 4 tahun membidani dalam bidang sosial. Dan hari ini kami sudah memiliki anak binaan sekitar 75 anak yatim dan 40 warga jomblo. Tentunya sesuatu yang kehormatan bagi kami diajak oleh guru kami, Pak Yang Nusrono, adalah guru kami. Jadi tentunya ini guru kami sedang mengetes kami belajar di forum ini. Jadi kalau bisa ngomong ya syukur. Nah, bisa ngomong ya berarti meneh kalau begini. Kami sangat mengapresiasi sekali di tempat ini gereja Santo Yosef mengadakan acara seresehan toleransi antar umat beragama. Ini sesuatu pemikiran yang luar biasa, suatu gagasan dan tindakan yang perlu kami apresiasi. Dan ini adalah sejalan dengan pemikiran kami. Kami sebagai yayasan sosial tentunya kami akan berdiri di atas kelompok manapun, agama apapun. Ya. Tentunya saat kami akan membantu dan tidak mungkin kami akan menanyakan sampai agamanya atau tidak, ya kan? Banyak kami begitu, adanya kan pakaian bekas layak pakai ya kami bagi. Bahkan kiai kami mengajarkan begini ya, tidak pernah kamu membeda-beda. Suatu ketika saya pernah bertemu dengan seorang yang beragama Islam. Dia seorang kepala sekolah perempuan di sekitar Blok S kalau saya. Pada waktu itu dia berkata, Mas, saya masih mas
seperti tidak apa. Saat kita nanti di akhirat nanti apakah ada tandanya sama Islam saya Kristen saya itu saya belum. Ya, tentunya tidak ada tanda apa ya setelah datang ke sana. Jadi apa yang akan kita bawa itu ya, amal ibadah kita. Tadi yang disampaikan oleh guru kita yaitu akhlak kita. Berbicara akhlak di situ tidak akan kita akan membeda-bedakan kita berbuat baik dengan siapapun, dengan kelompok manapun. Jadi siapapun orang yang di sekitar kita, di sekeliling kita, yang hendaklah kita harus menghormati. Baik itu orang tua kita, sesepuh kita, guru kita, dan lain sebagainya. Dan itu yang rupanya hari ini sudah cukup mudah. Bahkan hanya kelihatannya usulan-usulan yang tidak ada berkata jelas. Kita perlu memberikan pelajaran bagi pekerti dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini tidak pernah ditanggapi. Gitu. Jadi menunjukkan kita sudah krisis sebetulnya. Apalagi berbicara di sini, diberkerti saja sudah semakin terkikis. Ini kan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Saat kita masing-masing kita menjalankan agama kita dengan sebaiknya, kita akan lebih dimengerti yang baik, punya akhlak-akhlak kita yang baik, dan otomatis rasa menghormati toleransi kita akan tumbuh. Dan itu yang tentunya akan kita harapkan. Dan semoga ini gagasan dan ide ini akan berjalan seiring waktu, ya, akan didukung oleh seluruh komponen masyarakat, kelompok tentunya dari kalangan manapun, agama apapun, sehingga nanti akan terjalin suatu toleransi yang sempurna yang diharapkan kita. Minimal kecilnya di bijaksana. Saya kira itu. Jadi sekali lagi terima kasih dalam apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Pak Di Aldo tentunya baik sekali. Beliau tentunya pakarnya karena dia mencuplik dari berbagai kitab, dari Al-Quran, dari juga ilmu wayang. Kami sekali lagi terima kasih, kami mengapresiasi